Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran ila qaulin nazim sampai pada perkataan nazim ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Hukum atau dalam riwayat yang lain hukum, tidak dibuat jamak, tidak disebut jamak. Hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. Ada dua naskah. Yang naskah pertama ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Yang kedua hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. Hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid. Maka di sini An-Nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain menjelaskan bagaimana keadaan nun dan mim bertasydid. Kenapa mesti dikhususkan dua huruf ini? Karena nun dan mim bertasydid memiliki keadaan yang spesial. Memiliki keadaan yang spesial yang tidak sama dengan apa? Yang tidak sama dengan huruf-huruf bertasydid yang lain. Yang tidak sama dengan huruf-huruf bertasydid yang lain. Begitu. Dari sisi apanya? Tentu saja yang pertama dari sisi kekhasan gunnahnya. Dari sisi kekhasan gunnah, dari sisi kekhasan suara yang dihasilkan pada saat mengucapkan nun dan mim bertasydid. Maka hanya nun dan mim bertasydid saja atau hanya huruf nun dan mim saja, huruf hijaiyah yang mengandung sifat gunnah. Hanya dua huruf ini saja. Tidak ada huruf lain selain nun dan mim yang memiliki sifat gunnah. Pertanyaannya apa makna gunnah? Apa makna gunnah? Gunnah. Gunnah itu secara bahasa ada yang menyebut sebagai at-tarannum, senandung. At-tarannum atau senandung. Adapun dalam pendapat yang lain adalah as-sautul ladzi yakhruj min aqsal khayshum. Suara as-saut alladzi yakhruj min aqsal khayshum. Min aqsal khayshum. As-saut suara alladzi yang keluar yakhruj min aqsal khayshum dari pangkal rongga hidung. Bahasa lainnya al-khankhonah. Apa itu khankhonah? Sengau. Bahasa Indonesia sengau. Jadi secara bahasa sebetulnya gunnah itu yang lebih tepat diterjemahkan sengau. Secara bahasa lebih tepat diterjemahkan sengau karena suara yang keluar dari hidung atau khankhonah. Terus kenapa dalam buku-buku tajwid bahasa Indonesia gunnah sering diterjemahkan dengung? Begitu ya. Gunnah sering diterjemahkan dengung. Kenapa gunnah dalam bahasa kitab-kitab tajwid bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan dengung? Karena ini berkaitan dengan makna istilah. Secara istilah, gunnah adalah sautun ladzizun murakkabun fi jismin nuni walau tanwinan lahu ronin. Nah, mungkin di sini ya. Jadi ada kalimat lahu ronin. Punya ronin. Jadi gunnah itu secara istilah adalah suara yang indah lagi teratur yang keluar saat mengucapkan huruf nun walaupun tanwin dan juga huruf mim dan dikhususkan bagi nun dan mim. Lahu ronin yang dalam kekhasannya itu memiliki kekhasan suara yang disebut dengan ronin. Ronin itu apa? Nah, ronin ini secara bahasa kalau kita lihat kamus bisa bermakna dering, desing, atau dengung. Bisa jadi dari sini asal muasalnya. Penerjemahan istilah dengung. Begitu. Tapi kalau kita lihat secara
sinonim istilah dalam kajian ilmiah, itu kurang tepat disebut dengung. Karena dalam bahasa Indonesia, suara yang keluar dari rongga hidung tidak disebut dengung, tapi disebut sengau. Atau pakai bahasa Inggris, nasal, yang berasal dari bahasa Inggris. Serapan dari bahasa Inggris, nasal. Jadi, suara dalam mengucapkan huruf ada dua, suara nasal dan suara oral. Suara oral itu suara mulut, oral itu mulut. Nasal itu hidung. Maka suara ada dua, jaufiyah, oral voice, khayshumiyah, nasal voice. Begitu. Cuma memang kalau kita pakai istilah nasal, kalau kita pakai istilah sengau, apalagi nasal, kayaknya banyak orang yang nggak paham malah. Lebih paham istilah dengung, ya. Karena memang pada akhirnya penggunaan bahasa sehari-hari itu bukan tentang apa yang ada di kamus, bukan. Tapi tentang yang dipahami oleh orang. Kalau kita nulis karya ilmiah, tulis dengan istilah sengau atau nasal. Tapi kalau lagi ngajar buat orang-orang umum, ya pakai dengung nggak apa-apa. Begitu. Cuma usahakan sebisa mungkin kenalkan bahasa aslinya, bahasa yang resminya. Begitu ya. Jadi secara bahasa lebih tepat disebut dengan nasal atau sengau. Itulah hunnah. Apa keistimewaan hunnah? Keistimewaannya adalah bahwa hunnah punya makhraj sendiri. Maka huruf-huruf hunnah punya dua makhraj. Nun dan mim punya dua makhraj. Yang pertama makhraj oral, makhraj mulut. Mim ada di bibir, di syafatain, bilabial, dua bibir. Kemudian nun ada di ujung lidah. Ada di ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Begitu. Itu makhraj mulutnya. Adapun makhraj yang kedua adalah makhraj khayshum. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan gunnahkanlah huruf mim, kemudian huruf nun, syuddida ketika mereka ditasydidkan. Wasami dan sebutlah atau namailah, kullan keduanya, harfa gunnatin. Maka namakanlah keduanya dengan huruf gunnah pada yang tampak jelas. Ketika Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan wa gunna dan gunnahkanlah, maksudnya bukan berarti saat tidak bertasydid tidak ada gunnah. Baik. Makna wa ghunna miman di sini artinya adalah bukan gunnahkanlah nun dan mim ketika bertasydid. Itu kurang tepat. Tapi yang tepat adalah sempurnakan gunnahnya nun dan mim bertasydid. Begitu ya. Jadi yang lebih tepat gunnah di sini adalah sempurnakan. Artinya apa? Artinya yang namanya nun dan mim bertasydid pasti selalu mengandung gunnah. Baik dia sukun, berharokat, apalagi bertasydid. Begitu. Maka ada yang namanya maratibul ghunan. Maratibul ghunan. Tingkatan-tingkatan. Ghunan itu jamak dari gunnah. Maratibul ghunan. Ada tingkatannya berarti. Gunnah berarti bertingkat-tingkat. Ya, gunnah itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan? Maka di sini ada beberapa mazhab yang berbeda dalam membagi tingkatan gunnah. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang membagi 5, ada yang membagi 6. Yang populer saya sebutkan saja 2 mazhab. Mazhabnya Syekh Aiman Suwaid dan mazhabnya Syekh Utsman Nurad. Ini yang paling populer. Menurut Syekh Aiman Suwaid, yang namanya gunnah terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah gunnah akmal ma takun. Akmal. Yang kedua gunnah kamilah. Yang ketiga gunnah naqisah. Yang ketiga gunnah anqasu ma takun. Ada 4. Adapun Syekh Utsman Nurad hanya menyebutkan 2 saja. Yang pertama kamilah. Yang kedua naqisah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pembagian akmal dengan kamilah.
Menurut Syekh Aiman Suwaid, gunnah akmal matakun, gunnah yang paling sempurna banget, itu terjadi saat nun dan mim bertasydid. Yang pertama, nun dan mim bertasydid. Yang kedua adalah ketika terjadi idgham bi gunnah. Yang kedua terjadi ketika idgham bi gunnah. Apa konsekuensinya? Dia berada pada tingkatan gunnah tertinggi, maka menurut Syekh Aiman Suwaid, gunnah yang akmal matakun itu mesti dibaca sangat panjang, paling panjang, dan lebih panjang sedikit daripada yang kamilah. Kata Syekh Aiman Suwaid begitu. Yang akmal mesti dibaca lebih panjang sedikit daripada yang kamilah. Makanya Syekh Aiman Suwaid menolak istilah harokat pada gunnah. Berapa harokat dibacanya? Ya pokoknya ikut talaki aja. Yang pasti akmal mesti dibaca lebih panjang dari kamilah. Ini kata Syekh Aiman Suwaid, baik dalam kitab-kitab beliau maupun dalam ceramah-ceramah beliau. Yang kedua, gunnah kamilah. Apa itu gunnah kamilah? Kata beliau, gunnah kamilah terjadi ketika ikhfa dan iqlab. Maka dia dibaca dengan memanjang, tapi tidak lebih panjang daripada yang akmal. Bahkan harus lebih pendek daripada yang akmal sedikit. Kata beliau seperti itu. Baru kemudian yang naqisah. Kapan terjadi yang naqisah? Yang idhar. Nun dan mim idhar. Berarti ada gunnahnya? Ada. Nun dan mim ketika idhar ada gunnahnya. Jadi jangan katakan ketika idhar tidak mengandung gunnah. Keliru. Banyak kan pengajar Quran begitu? Nun dan mim ketika idhar jangan dibaca pakai gunnah. Terus gimana? Abta. Nggak pakai gunnah gitu kan? Abta. Kan gunnah suara hidup. Berarti kalau misalnya nggak pakai gunnah, abta. Nggak bisa. Nun dan mim pasti selalu mengandung gunnah. Bahkan Syekh Aiman Suwaid mengatakan, ada gunnah yang angkos. Apa itu gunnah yang angkos? Ketika berharokat itu pun ada gunnah. Nanti kan kita bahas. Berharokat ada gunnahnya. Apakah maksudnya begini? No. Apa maksudnya begitu? Nanti kita bahas. Ya. Baik. Kemudian menurut Syekh Utsman Murad, gunnah terbagi dua saja. Kata beliau, yang satu kamilah, yang lain naqisah. Kapan yang kamilah? Ketika bertasydid, ketika idgham, ketika ikhfa, ketika iqlab. Itu semuanya masuk kamilah. Jadi kalau kata Syekh Aiman Suwaid ada akmal, ada kamilah, kata Syekh Utsman Murad gak ada. Itu semuanya kamilah. Konsekuensinya apa? Panjangnya sama. Nah, di sini perbedaannya. Jadi kata Syekh Utsman Murad, ya panjangnya sama. 2 harokat. Dan itulah yang diamalkan kebanyakan ulama. Itu yang diamalkan kebanyakan ulama. Dan yang tercatat di kitab-kitab. Rata-rata kitab tajwid bilang, gunnah yang sempurna dibaca 2 harokat. Mau dia itu bertasydid, idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab sama, 2 harokat. Ditahannya. Begitu. Inna, amma, ditahannya 2, ketukan ketiga atau harokat ketiga adalah huruf berharokat. May ya'mal minkum anfusahum ambihum tarmihim bihijarah. Semuanya 2 harakat sama. Mau idgham bi gunnah, mau idgham bi gunnah, mau dia tasydid, mau dia ikhfa ataupun iqlab. Yang kedua naqisah, kapan? Ketika idhar. Syekh Utsman Murad tidak menyebutkan gunnah angkos. Apakah berarti menurut beliau tidak ada gunnah angkos? Belum tentu. Yang tidak disebutkan jangan langsung bilang tidak ada. Belum tentu. Beliau hanya memperjelas saja kamilah dan naqisah. Baik. Mana yang lebih kuat? Apakah gunnah pada bertasydid dan idgham itu memang lebih panjang daripada ikhfa dan iqlab? Maka wallahu a'lam, menurut yang kami talaqikan dan kami amalkan, panjangnya sama. Jadi untuk yang versi akmal itu menurut yang kami amalkan tidak ada. Jadi semuanya kamilah saja. Ikut pendapat Syekh Utsman Murad. Jadi peringkat pertama yang kami amalkan ikut pendapat Syekh Utsman Murad. Bahwa baik itu nun mim bertasydid atau idgham bi gunnah atau iqlab atau ikhfa, itu semuanya dalam satu derajat yang sama. Saya pernah ikut daurah seorang syekh dari Yaman. Beliau mengatakan bahwa tingkatan gunnah yang dimaksud Syekh Aiman Suwaid itu sudah tepat, tapi bukan memanjang kadarnya kata beliau. Melainkan berkaitan dengan aliran suara rongga hidungnya. Cuma ketika saya pikir-pikir lagi, kayaknya kurang pas deh pendapat ini. Kenapa? Karena idgham bi gunnah dengan ikhfa
Justru pada ikhfa abad suara hidung lebih banyak daripada idgham bi gunnah ketika bertemu ya dan waw. Kalau begitu dibalik dong. Yang ikhfa abad di atas, di bawah. Nggak bisa. Makanya saya pikir, kayaknya nggak pas pendapat ini. Ya. Sekilas kayaknya, oh iya gitu ya. Sekilas gitu ya. Tapi ketika diteliti lagi, fihi nadhar. Butuh ditinjau ulang. Makanya saya katakan ya kurang tepat. Kecuali tadi kalau ikhfa abadnya dipindahin ke atas. Terus idgham nakisnya dipindahin ke bawah. Ya, jadi beda lagi. Begitu. Ya. Jadi kalau memang ukurannya maksudnya adalah banyak-banyakan di hidung atau tidaknya, ya harus detail. Nanti pembagiannya jadi banyak lagi. Begitu. Enggak cukup dengan akmal dan kamilah saja. Adapun dari si memanjangnya suara gunnah, maka cukup kamilah saja 2 harakat gunnah. Mau dia itu bertasydid, jadi yang bertasydid, yang idgham bi gunnah, yang ikhfa yang qalb sama. Panjangnya 2 harakat. Adapun yang naqisah, yang idhar, baik Syekh Utsman Murad maupun Syekh Aiman Suwaid memiliki pendapat yang sama, dia gunnahnya kurang, cukup dibaca 1 harakat. Bahkan ini ijma', para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa gunnah ketika idhar itu ada, tapi nggak boleh dipanjangkan. Itu makna naqisah di sini. Makna kurang di sini adalah ada, tapi tidak dipanjangkan. Jadi naqis di sini bukan tidak sempurna, bukan. Tapi tidak ada tambahan. Begitu maksudnya. Naqis di sini tidak ada tambahan. Bukan tidak sempurna gunnahnya jadi samar atau jadi apa, enggak. Gunnahnya di rongga hidung tetap sempurna, tapi tidak ditambah. Jadi bukan dikurangi, bukan. Gunnahnya enggak dikurangi. Naqisah itu kan artinya kurang. Tapi bukan berarti gunnahnya dikurangi, bukan. Maksudnya naqis aniz ziyadah. Jadi kurang dari tambahan. Begitu. Tidak ditambah. Maknanya begitu. Baik. Berarti peringkat pertama kita ambil yang kamilah sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Peringkat kedua yang naqisah. Kemudian berkaitan gunnah angkos, Syekh Utsman Murad enggak menyebutkan. Sedangkan Syekh Aiman Suwaid menyebutkan. Pertanyaannya, apakah mesti memasukkan yang angkos atau tidak perlu seperti Syekh Utsman Murad? Maka saya katakan yang lebih tepat kita tetap harus memasukkan yang angkos, yang berharokat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara nun dan mim berharokat, misalnya nun fathah atau mim fathah. Maka sebetulnya kan ketika kita mengucapkan nun fathah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia ada 2 huruf. Konsonan N dan vokal A. Mim fathah itu ada 2 huruf. Konsonan M dan mim dan vokal A. Terus di mana gunnahnya? Konsonannya. Gunnahnya di konsonannya. N konsonan, A vokal. Gunnahnya di mana? Di konsonannya saja. Di en dan nya saja. A-nya, vokal A-nya, atau vokal I kalau kasroh, vokal U kalau dhammah, itu tidak mengandung gunnah. Karena huruf vokal punya makhraj dan sifat sendiri. Jadi ketika dan en-nya saja gunnahnya. Makanya disebut angkos, sangat kurang. Karena sekilas. Nah, bukan dibaca na, bukan. Ma, bukan dibaca ma. Ya. Gara-gara salah paham dalam masalah ini, ada sebagian orang membaca apa? Rabbil alamin dengan madnya gunnah. Apa alasan dia? Karena mimnya gunnah, nunnya gunnah katanya. Maka yang berada di antaranya harus ikut gunnah. Rabbil alamin. Ijtihad sendiri. Padahal yang namanya mad punya makhraj sendiri di jauf, bukan di khayshum. Punya sifat sendiri, rikhwah, bukan bainiyah seperti mim dan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nun fathah itu terdiri dari 2 huruf. Nun N konsonan dan vokal A. Maka yang digunakan hanya konsonannya saja. Berarti nun dan mim berharokat mengandung gunnah tidak? Mengandung, tapi di konsonannya. Adapun suara harokat seluruhnya mesti dari jauf. Suara harokat mesti keluar dari jauf seluruhnya tanpa pengecualian. Nggak ada suara harokat keluar dari khayshum, nggak ada. Mimma, bukan ma, mi, mu, tidak ada yang keluar dari rongga hidung. Suara harokat seluruhnya mesti keluar dari jauf tanpa terkecuali. Nggak ada suara harokat dari khayshum. Adapun suara khayshum pada mim dan nun bukan
suara harokatnya, tapi suara konsonannya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Silakan. Maka kalau kita kaitkan dengan perkataan An-Nadhim tadi, wa ghunna miman tsumma nunan syudida wa samikulan harfa ghunnatin bada, maksudnya adalah bahwa gunnah yang musyaddadah, gunnah yang bertasydid itu mesti dipanjangkan selama 2 harokat. Namun bukan hanya yang bertasydid saja, melainkan juga termasuk yang idgham bi gunnah, ikhfa dan iqlab. Itu semuanya dipanjangkan 2 harokat gunnah. Begitu. Bagaimana cara ngitungnya? Kurang lebih seperti ini. Misalnya minal jinnati wan nas walakinnallaha sallam hammalatal hatab fil yammi wala takhafi, seperti wallahu taala a'lam. Bagaimana cara mendeteksi gunah kita ini sudah sempurna atau belum? Yang pertama, tutup rongga hidung. Gunah yang sempurna harus selalu mengalir rongga hidung. Sebaliknya, huruf-huruf yang tidak boleh mengandung gunah, jangan mengalir rongga hidung. Misalnya, saya sering menemukan kata rob. Banyak orang baca rob itu rob, rob. Atau alladhi, jangan dibaca alladhi, alladhi. Atau misalnya qaf, qala, qala, jangan dibaca qala. Begitu. A'udzu, jangan dibaca a'udzu. Dan itu banyak, tidak tepat. Ciri khas yang lain apa lagi? Ciri khas yang lain adalah bahwa huruf gunah itu huruf jahar. Huruf gunah huruf jahar. Maka pita suara harus bergetar. Harus bergetar pita suara. Dan getaran itu juga tampak atau terasa di telinga. Makanya kalau kita tutup telinga ada getaran. Terasa. Juga terasa di kepala. Itu getarannya. Kalau kata Syekh Ashraf Ja'fari, getaran-getaran huruf jahar, huruf gunah, itu kan kalau baca Al-Quran ada yang hams, ada yang jahar, ada yang gunah, ada yang gak gunah. Ternyata gelombang getaran itu punya irama tertentu yang dapat memberikan efek positif pada otak. Luar biasa ini. Dan itu hanya terjadi ketika kita baca Al-Quran. Kalau nyanyi enggak. Walaupun nyanyi ada gunahan itu, tapi beda iramanya, kata beliau. Penelitiannya. Nah, kalau misalnya antum anak kedokteran gitu ya, atau anak psikologi, bisa dikaji. Bagaimana pengaruh perkembangan otak. Kan ada yang mengkaji air kan, orang Jepang. Itu membuktikan. Ternyata gelombang cara baca Al-Quran itu menimbulkan suara yang dengan irama tertentu. Begitu. Dan itu menarik luar biasa. Bukan lagunya. Kan kalau misalnya gara-gara lagunya mah tinggal diganti syairnya, misalnya pakai syair biasa, harusnya kan sama efeknya. Ternyata beda. Berarti susunan huruf per hurufnya, susunan kalimat per kalimatnya itu benar-benar tidak bisa disamakan dengan susunan kalimat syair atau lagu-lagu biasa. Kalau nggak salah, dulu juga ada yang meneliti ini ya, apa namanya? Pohon ya. Pohon, jadi pohon dikasih murotal, pohon dikasih musik metal, pohon dikasih musik klasik. Nah yang paling cepat mati itu yang dikasih musik metal. Itu cepat layu pohonnya. Yang paling bertahan lama dan bisa berkembang lebih cepat itu yang dikasih murotal. Kalau nggak salah ada skripsinya, anak Faperta Unpad, Fakultas Pertanian Unpad. Coba cari skripsinya. Kalau nggak salah ada. Jadi meneliti bagaimana perkembangan pohon. Itu salah satu apa istilahnya, pupuk eksternal. Ternyata dikasih murotal lebih cepat. Perkembangannya lebih baik, lebih bertahan. Luar biasa. Begitu. Kan kalau misalnya logikanya, ya itu kan karena ada huruf-hurufnya. Coba pakai lagu, ternyata pakai lagu beda. Lagu metal itu merusak ternyata lagu metal. Cepat layu pohonnya. Lagu klasik, musik-musik klasik ternyata juga tidak bisa memberikan dampak positif yang lebih kuat dibandingkan Al-Quran. Maka dari itu, ketika misalnya sekarang banyak teori psikologi barat yang ibu hamil itu harus banyak dengerin musik klasik begitu kan. Nah ini harus bisa dibantah nih. Dengerin murotal, tempelin di bayinya murotal. Iya. Apalagi kalau yang dibaca, luar biasa. Sambil pegang, sambil lus-lus perutnya. Antum kalau udah nikah gitu. Dari hamil bulan pertama sampai bulan 9 itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Minimal sehari itu 1 surah lah.
Sambil dipegang sengaja buat membiasakan bayi mendengar. Apalagi kalau ibunya rajin baca juga. Oh, luar biasa. Luar biasa, mantap. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah gunnah secara umum. Jadi gunnah pada mim dan nun bertasydid secara istilah kadang juga disebut gunnah musyaddadah. Disebutnya gunnah musyaddadah, gunnah bertasydid. Bagian berikutnya An-Nazim mengatakan ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Maka An-Nazim Al-Imam Al-Juzuri mengatakan wal mimu in taskun taji qablal hija. Adapun huruf mim wa dalam bahasa Arab itu enggak mesti artinya dan ya. Kalau di awal enggak mesti artinya dan. Ada namanya wawul istinaf. Waw yang difungsikan sebagai awal pembicaraan. Ada waw qasam, waw sumpah, waw duha, waw laili itu waw. Jadi kurang tepat kalau kita terjemahkan dan demi enggak ada, enggak usah ada dannya. Enggak usah ada dannya. Apalagi dalam bahasa Indonesia dan enggak boleh di awal. Apalagi dalam bahasa Indonesia enggak boleh. Jadi kalaupun mau adapun misalnya. Atau langsung saja huruf mim ketika sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah, la alif layinah, alif layinah itu ya alif. Alif layinah itu alif. Ada juga yang menafsirkan alif layinah itu alif maksurah. Alif maksurah. Apa itu alif maksurah? Tahu enggak? Alif bengkok, tahu enggak? Alif yang bentuknya ya. Kayak kata wadduha. Wadduha itu belakangnya kan ya, tapi itu alif. Itu namanya alif maqsurah atau alif bengkok. Walaupun sebetulnya alif pasti lin, karena setiap mad itu lin, kita sudah bahas ya. Setiap mad pasti lin, tapi tidak setiap lin itu mad. Walaupun menurut Mula Ali Al-Qari, dalam lin pasti ada mad juga. Mad dan ma. Ada mad tertentu. Tapi nggak sampai 2 harokat kata beliau. Ya. Mula Ali Al-Qari. Mula Ali Al-Qari. Mad dan ma. Istilah mad dan ma. Maddima. Saya dulu pernah ada yang nanya, Ustadz, maddima itu artinya apa? Ah, maddima. Maddima. Ternyata ketika lihat bahasa Arabnya, tulisannya maddin gitu ya. Ini karena dia kasroh jadi maddin. Karena sebelumnya ada kalimat tertentu yang membuat dia kasroh. Terus ma gini, maddin ma. Atau kalau tergantung konteks kalimat, kalau kalimatnya jadi fathah, maddan ma. Kalau dia domah, madun ma. Oh maksudnya itu. Maksudnya adalah kalau diterjemahin, ada jenis mad tertentu. Bukan nama mad, ini bukan nama mad. Ada jenis mad tertentu. Jadi ada sebuah mad. Kalau kata Syekh Muhammad Al-Qari, dalam lin ada sebuah mad. Begitu. Mad dan ma terdapat sebuah mad. Cuma kata beliau, yang kadarnya mesti didapatkan melalui talaqi. Para ulama mengatakan kurang dari 2 harokat. Makanya nggak disebut madlin. Kalau lin saja itu nggak disebut madlin. Walaupun ada mad di sana tapi nggak disebut mad gitu. Madlin itu disebut madlin ya kalau di akhir. Kitab Minahul Fikriyah. Al-Minahul Fikriyah. Maddan. Maddan ini nggak populer di kalangan para ulama. Nggak populer di kalangan para ulama. Sehingga kebanyakan ulama menilai ya lin itu di tengah qasr aja. Maksudnya nggak disebut mad lin aja. Ada, beliau itu menukil dari ulama sebelumnya. Jadi siapa ya? Saya lupa, Imam Al-Ja'bari atau siapa sebelumnya itu. Tapi nggak populer, istilah ini nggak populer. Jarang yang tahu. Para qari, antum juga misalnya daurah ada syekh siapa datang, belum tentu tahu. Kalau nggak benar-benar baca Minahul Fikriyah. Al-Minahul Fikriyah. Di Syarhil Muqaddimah Jazariyah. Mula Ali Al-Qari. Hanafi beliau. Mula itu sampai sekarang masih dipakai di Afghanistan. Mula Umar. Mula itu artinya syekh. Karena Imam Ali Al-Qari dari sana, dari Khurasan, maka disebut Mula Ali Al-Qari. Namanya Syekh Ali, Imam Ali. Al-Qari karena beliau adalah ahli qiraat dalam mazhab Abu Hanifah di masanya. Disebut Al-Qari. Jadi yang populer di kalangan para ulama itu adalah setiap mad pasti lin. Tapi tidak setiap lin itu mad. Itu yang populer di kalangan para ulama. Begitu. Kenapa setiap mad disebut lin? Karena di dalam mad ada
kelunakan dalam pengucapannya. Begitu. Kenapa setiap lin tidak disebut mad? Karena ketika di tengah nggak dibaca mad. Normal aja ya sukun. Begitu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kapan dibaca mad? Ketika di akhir boleh dibaca lebih dari qasar, tawassut atau isba' mengikuti bacaan arid lis sukun. Begitu. Jadi alifil layyinah di sini ya secara umum alif aja. Cukup diterjemahkan alif sebetulnya. Walaupun ada sebagian pensyarah mengatakan alif layyinah di sini adalah alif maksurah. Ya mau alif maksurah mau alif doang juga nggak akan pernah ada setelah mim sukun gitu sebenarnya kan. Intinya selain huruf alif intinya bahwa huruf mim itu nggak mungkin berada sebelum huruf alif. Ya kalau mim sukun nggak mungkin ada berada sebelum alif. Lidzil hija bagi orang yang berakal, ya nggak mungkin ada gitu. Seperti. Maka hukum mim sukun itu berarti ketika bertemu dengan 28 huruf selain alif. Kalau dengan alif jadi 29. Beliau mengatakan ahkamuha salasatun liman dhabata. Maka hukum-hukumnya ada 3 liman bagi orang dobat yang ingin membacanya dengan benar atau dobit. Dobit itu presisi. Dobit itu presisi. Jadi dobat orang yang membacanya secara presisi, pas, mahir, presisi. Gitu ya. Kalau mutkin profesional, dobit presisi. Guru Al-Quran itu harus dobit plus mutkin. Jadi kalau presisi itu nggak lebih nggak kurang, presisi pas gitu. Presisi itu pas, nggak lebih nggak kurang. Jadi kalau misalnya huruf ini beratnya 1 gram, antum kasih 1 gram, itu namanya presisi. Dobit. Jadi liman dobat orang yang membacanya dengan presisi. Siapa ya? Para ulama. Jadi hukumnya ada 3 menurut para ulama. Apa saja? Ikhfa'u, nidghamun, wa idharun faqat. Yang pertama ikhfa'un aslinya begitu. Kemudian dinakal. Ikhfa'un dinakal. Idghamun, ini nakal. Kenapa? Karena idgham aslinya hamzahnya kasroh. Kemudian harokat kasrohnya dipindahkan ke tanwin. Nun tanwin. Ikhfa'un menjadi ikhfa'u nidghamun. Ikhfa'un nidghamun wa idharun faqata. Ada 3 saja, ikhfa, idhar, dan idgham saja. Maksudnya apa? Enggak 4 seperti nun dan tanwin. Jadi faqat di sini kan saja, doang. Faqat itu artinya doang, bas. Ada 3 doang. Kenapa mesti ada kalimat doang gitu kan? Untuk membedakan dengan nun yang ada 4 begitu. Yang pertama ikhfa disebut juga dengan ikhfa syafawi. Yang kedua idgham disebut juga dengan idgham mimi, idgham mutamatsilain shaghir. Yang ketiga idhar. Baik, yang pertama ikhfa syafawi dan sebetulnya sudah kita bahas tadi ketika membahas iqlab. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samhi syafi' lil qira'i. Dan yang pertama adalah hukumnya ikhfa. Kapan mim diikhfakan? Seperti yang tadi dibahas, saat iqlab, yaitu ketika bertemu dengan ba. Dan sebutlah syafawiyah. Maksudnya ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Untuk membedakan dengan ikhfa nun yang disebut dengan ikhfa haqiqi. Yang kedua, kenapa syafawi namanya? Karena berhubungan dengan makhraj syafah. Makhraj bibir. Mim sama ba itu di bibir. Baik. Berarti kalau misalnya tadi kita sampaikan mim bertemu dengan ba, para ulama beda pendapat antara ikhfa dengan idhar. Di sini bagaimana? Iya, di sini para ulama beda pendapat sebetulnya antara ikhfa dengan idhar. Jadi sih para ulama beda pendapat antara ikhfa dengan idhar. Contohnya atau di antara ulama yang mengamalkan madhab idhar adalah Imam Makki bin Abi Thalib. Imam Makki bin Abi Thalib. Beliau mengamalkan madhab idhar. Sedangkan jumhur, mayoritas ulama madhabnya madhab ikhfa. Dan sebagaimana kebanyakan ulama memilih ikhfa pada iqlab, di sini pun kebanyakan ulama memilih ikhfa. Begitu. Apa alasannya memilih ikhfa? Kata Imam Ibnul Jazari, disebabkan ketika terjadi idgham kabir, mim dengan ba, maka dia dibaca ikhfa bukan dibaca idhar. Babnya bab idgham kabir tapi dibaca ikhfa. Seperti kalimat apa? Mim bertemu dengan ba.
Bab idgham kabir. Kan, irkab ma'ana itu ba dulu. Di bab Imam Abu Amr. Apa ya? Contohnya hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti dicari. Intinya Ibnu Jazari mengatakan kenapa kemudian beliau lebih memilih ikhfa? Karena dalam bab idgham kabir itu tidak diidghamkan tapi tidak diidharkan. Begitu. Diikhfakan. Mim bertemu dengan ba. Jadi diikhfakan. Maka di sini pun lebih utama ikhfa kalau begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Adapun yang berpendapat idhar karena tidak butuh diubah menjadi apapun untuk mengucapkan mim dengan ba. Kan ingat, kita ini beralih dari idhar menjadi tidak idhar, alasannya untuk mempermudah. Sedangkan mim apa? Udah mudah. Tarmihim bihijarah, nggak butuh apapun. Ngapain mesti diubah, kata beliau. Ya, kata pendapat ini. Baik. Tadi disampaikan bahwa makna ikhfa adalah an-nutqu biharfaini apa? An-nutqu biharfaini bisifatin bainal idhari wal idgham. Terus kalau misalnya kita sebut mim bertemu dengan ba itu ikhfa, dari sudut pandang apa? Mirip idharnya, dari sudut pandang apa? Mirip idghamnya. Maka dalam bab mim bertemu dengan ba, yang dilihatnya bukan makhraj, beda dengan nun. Walaupun kalau dilihatnya makhraj, ya nanti tetap jatuhnya ikhfanya itu seperti apa. Ini nanti berkaitan dengan cara mengikhfakannya bagaimana. Idhar, ikhfa, idgham. Maka kemudian para ulama meneliti. Di antara idhar dan idgham itu dilihat dari 2 poin. Apa poinnya? Yang pertama adalah huruf pertama terucap atau tidak. Yang kedua adalah gerakan memindahkan makhrajnya. Berapa kali? Maka ketika kita membaca mim idhar, misalnya mim bertemu dengan fa. Hum fiha. Berarti huruf pertamanya terucap. Hum fiha. Berapa kali memindahkan makhraj? 2 kali. Pertama mim, hum. Kedua fa, fiha. Hum, fi. Jadi terlepas dulu. Ya. Baru kemudian fa. Hum, fi. Hum, ya kan? Enggak langsung begini. Hum, fi. Enggak begitu. Hum, fi. Berarti 2 kali. Ketika mengucapkan idgham, misalnya mim bertemu dengan mim. Apa mim bertemu dengan mim? Lahum, lakumma. Huruf pertama terucap enggak? Lakumma. Huruf pertama terucap enggak? Enggak, karena di situ kedua. Pertama udah hilang. Huruf pertama tidak terucap. Lakumma. Berapa kali? 1 kali saja. Bagaimana dengan ikhfa? Bagaimana dengan ikhfa? Ketika kita membaca ikhfa, tarmihim, terucap tidak huruf pertamanya? Kebaca. Berapa kali gerakan? Tarmihim bi. 1 kali. Nah ini jadi alasan lain kenapa ikhfa lebih utama daripada idhar. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengamalkan idhar yang sempurna, saat mim bertemu dengan ba, harusnya 2 kali gerakan. Harusnya. Kalau konsekuen diidharkan. Tarmihim bihijar. Harusnya begitu kalau konsekuen. Sehingga kalau misalnya kita baca idharnya, tarmihim bihijarah, itu sebetulnya ikhfa. Cuma ikhfa yang nggak sempurna gitu. Ikhfa yang tidak sempurna, apanya? Ikhfa yang tidak sempurna gunahnya. Jadi itu apa deh? Lagu-lagu apa itu? Musik-musik apa itu? Ya. Berarti ikhfa yang nggak sempurna sebetulnya. Makanya lebih utama ya sudah diikhfakan. Kalau ikhfa berarti harus memanjang. Begitu kan? Jadi pendapat yang idhar itu sebetulnya bukan idhar benar-benar idhar. Mereka sedang mengamalkan ikhfa juga sebetulnya. Cuma ikhfa yang nggak sempurna. Yang mereka istilahkan idhar. Begitu. Baik. Kalau kita melihat ini, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita mengucapkan tarmihim bi, itu ikhfa mirip dengan idhar pada satu sisi, dan mirip dengan idgham pada sisi yang lain. Dan realisasi kesempurnaan ikhfa seperti ini hanya akan terjadi ketika membaca dengan bilin tiba kisyafatain.
Kalau misalnya kita membacanya dengan renggang, tarmihil, huruf pertama terucap nggak? Enggak. Enggak bisa berarti. Justru ikhfa mim sakinah bertemu dengan ba dapat tercapai kalau dirapatkan. Kalau tidak dirapatkan tidak tercapai karena huruf pertamanya tidak terucap. Begitu. Ada yang protes. Tapi kan ketika bertemu, tapi kan ikhfa hakiki ketika nun bertemu dengan ta harus dijauhkan. Alasannya apa? Karena ikhfa akrob. Pertanyaannya, mim ketemu ba itu akrob atau abad? Ya nggak bisa disebut akrob atau abad kalau cuma satu. Baik, tadi katanya disebutkan ketika bertemu dengan ta harus dijauhkan. Tapi bersiap-siap nggak di makhrajnya? Siap-siap. Sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen bersiap-siap di makhraj, di mana adanya? Di bibir juga kan? Begitu, maka mau nggak mau harus rapat. Jadi mau ngikutin versi ini direnggangkan, nggak masuk. Mau ngikutin ikhfa-nya nun sakinah dan juga nggak masuk. Teori merenggangkan itu. Karena nggak ada persiapan kalau misalnya kita taruh mihil. Apalagi seperti yang tadi saya bilang, secara fitrah ini memberatkan. Orang lebih mudah untuk merapatkan daripada memberikan celah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Terus bagaimana dengan merealisasikan arin anit tasydid di sini? Ya, jangan ditekan kuat-kuat. Jangan begini, tarmihim. Nah, yang penting sentuh lunak. Tarmihim. Itu sudah arin anit tasydid. Mak gunah kamilah dipanjangkan. Karena ciri khas ikhfa harus gunahnya kamilah. Kalau dia tidak digunahkan secara kamilah berarti bukan ikhfa yang sempurna. Maka cara mengucapkannya seperti yang tadi telah disampaikan sama persis dengan iqlab. Tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin. Merapatkan bibir secara lunak, tidak ditasydid, tidak ditekan kuat-kuat. Dan seperti yang tadi saya bilang juga, kalau lagi talaki, gurunya minta merenggangkan bibir, ya ikuti saja ketika talaki. Kalau mau diskusi, di luar majelis talaki. Jangan biasakan berdebat di majelis talaki ya. Kurang berkah nanti. Dan ketika talaki, ikuti saja pendapat guru. Baru nanti ketika di luar talaki, kita mengajar orang lain, kita mengamalkan sendiri, ya kita boleh pilih pendapat yang menurut kita paling kuat. Dan gak perlu banyak berdebat untuk masalah ini. Sayang energinya. Kalau mau diskusi, tapi jangan debat kusir. Kalau diskusi nggak masalah. Diskusi ilmiah nggak masalah. Misalnya, mana dalil-dalilmu yang mengatakan bahwa dia harus bilin tibaki syafatain. Mana dalil-dalilmu yang mengatakan dia harus bitarkil furjah. Dikeluarkan pendapat-pendapat para ulamanya. Begitu. Kalau di buku, di sini ada nih. Ada nggak pendapat-pendapat ulama di yang ini? Di Jazariyah. Kalau di sini, saya cuma hujah ini aja, hujah masalah definisi ikhfa kalau yang di Tuhfatul Atfal. Ya, hujah definisi ikhfa. Di Jazariyah kalau nggak salah ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan dia rapat, lunak. Ada itu di Ikhfa Syafawi, di bab Ikhfa Syafawi. Ada nukilan, beberapa nukilan yang bisa dilacak ke sumber aslinya insyaallah. Ada yang tanyakan sampai di sini? Beberapa kekeliruan yang sering terjadi, tidak menyempurnakan gunah karena ikhfa harus gunah kamilah. Ya, kalau sedikit berarti bukan ikhfa. Yang kedua, tidak membaca sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari gurunya, lagi talaki menyelisihi terus. Ini jangan, nggak beradab. Kalau pengen ngasih celah, maka jangan lebar-lebar. Tarmihil. Celahnya kata para ulama hanya sebatas selembar kertas atau tisu. Demikian pula yang rapat, maka jangan sampai merapatkan terlalu rapat. Dan terakhir isba, tarmihim, itu tidak tepat. Him, hum, tidak tepat. Ada ya beberapa nukilan di situ. Itu ada beberapa alasan, kemudian nukilannya. Ya ada ya. Kalau saya pikir sih udah cukup gitu. Nukilan-nukilan para ulama itu udah lebih dari cukup. Kalau saya, wallahualam ya. Ada sebagian orang, enggak ini enggak. Terserah ya.
Saya belum menemukan kalau di kitab-kitab zaman dulu yang ditulis benar-benar ikhfa harus menyisakan celah, itu saya belum dapat. Kalimat seperti itu dalam kitab-kitab tajwid zaman dulu, belum dapat. Kitab qiraat pun saya belum dapat. Saya nggak bilang nggak ada, ya karena ada mudalil, laisa dalilan alal adami gitu. Maka saya tidak mengatakan tidak, cuma saya belum menemukan. Yang saya temukan itu semuanya merapatkan. Untuk tanda baca sama ya, ikhfa sama tanda bacanya tidak ada sukun di huruf pertama, tidak ada tasydid di huruf kedua. Tadi sudah kita bahas. Kalau di Mushaf Indonesia, atau istilahnya MSI, Mushaf Standar Indonesia. Mushaf Standar Indonesia itu selalu pakai sukun untuk seluruh huruf sukun. Mau dia idhar, idgham, iqlab, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Bagian berikutnya al-idgham. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, wathani idghamun bimithliha atau wasami idghaman saghiran ya. Dan hukum yang kedua, wathani, aslinya ada ya-nya, cuma dihapus ya-nya, darurah li syiar. Idghamun, yaitu mengidghamkan bimithliha ketika bertemu dengan semisalnya ata. Ketika si mim bertemu dengan huruf yang semisalnya setelahnya, wasami dan namakanlah idghaman saghiran. Dan namakanlah mim sukun bertemu mim ini dengan idgham saghir. Nah ini beda lagi nih, kayaknya baru dengar orang, kok idgham saghir? Yang saya dengar namanya idgham mutamathilain deh gitu kan ya. Jadi begini, kenapa ada istilah idgham saghir? Kita harus tahu dulu bahwa dalam pertemuan huruf hijaiyah bisa dilihat dari makhraj, bisa dilihat dari harokat, begitu. Nah ini beda. Kalau dilihat dari makhraj, maka huruf yang sama disebut mutamathilan atau mithlan. Mutamathilan atau mithlan. Misalnya mim ketemu mim, nun ketemu nun, kaf ketemu kaf, ya ketemu ya, itu semuanya mutamathilan. Berarti mim ketemu mim di sini idgham mutamathilain. Tapi kenapa tadi Imam Al-Jamzuri bilangnya saghir? Kalau dilihat dari harokat, dua huruf yang bertemu, kalau pertama sukun, kedua harokat disebut saghir. Kalau pertamanya sukun, keduanya harokat disebut apa? Saghir. Kalau harokat ketemu harokat, kabir. Kalau harokat ketemu sukun, mutlaqah. Dan kalau sukun ketemu sukun, nggak ada namanya, iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Nggak punya nama berarti kan? Pertemuan dua sukun. Namanya apa? Ya pertemuan dua sukun, nggak ada nama khusus. Kasih nama apa kayak gitu sama antum gitu, supaya nggak panjang gitu. Cuma di kitab-kitab udah terlanjur judulnya iltiqa sakinain. Ya, di bab bahasa Arab pun sama iltiqa sakinain. Nah, kenapa disebut saghir? Kalau sukun ketemu harokat, mim sukun ketemu mim harokat berarti saghir. Kenapa disebut saghir? Karena saat terjadi idgham, itu butuh gerakannya, prosesnya kecil. Maksudnya bagaimana? Begini, ketika ada huruf mim sukun, idgham ke mim berharokat, misalnya lakum, maka mim sukunnya langsung dimasukkan ke dalam mim berharokat, sehingga mim harokatnya bertasydid. Berarti berapa kali prosesnya? Sekali. Kenapa? Karena si penjahatnya udah ditangkap, tinggal masukin ke penjara begitu. Tapi kalau huruf pertamanya berharokat, Ar-Rahimi Malik Yaumiddin, maka nggak bisa langsung masuk. Apa yang harus dilakukan? Tangkap dulu, sukunkan dulu dia. Nah ini proses pertama. Setelah disukunkan, baru dimasukkan. Berarti ada berapa proses? 2 kali, makanya proses disebut besar. Begitu. Ini kecil. Jadi kalau terjadi idgham, yang harokat ketemu harokat itu usahanya lebih besar dibandingkan yang sukun ketemu harokat. Loh berarti kalau begitu mim sukun ketemu mim berharokat bisa disebut idgham mutamathilain? Ya.
Bisa disebut idgham shaghir? Iya. Bahkan bisa disebut idgham bi gunnah. Karena dia bacanya pakai gunnah. Mim bertemu dan pakai gunnah. Lakumma pakai gunnah. Berarti bisa disebut idgham mutamatsilain kalau dilihat dari makhrajnya mutamatsilain. Bisa disebut idgham shaghir dilihat dari harokatnya. Dilihat dari gunnah atau tidak adanya bi. Dilihat dari kesempurnaan masuknya idgham kamil. Masya Allah, banyak. Orang Indonesia ada lagi nama yang baru. Apa itu? Idgham mimi. Dari mana tuh asal usulnya? Idgham mimi. Tiba-tiba ada muncul idgham mimi. Apa asal usulnya idgham mimi? Ternyata ini mim ditambah ya nisbah namanya. Ya yang berupa sandaran. Jadi kalau kita ingin menyandarkan atau mensifati kita dengan sesuatu yang melekat pada kita, tinggal ditambah ya. Misal, saya orang Subang, misalnya gitu ya. Terus saya pengen menyebut bahwa saya adalah seorang Subang. Maka kalau dalam bahasa Arab berarti Subanji. Nggak ada eng. Subanji, pakai jim. Subanji. Saya orang Sunda. Berarti Sundai enggak. Kalau begitu ditambah waw dulu, Sundawi. Wawnya itu ya kan waw berarti wawikoya ini. Menyelamat karena Sundai enggak? Sundawi. Sama seperti misalnya Jambi, Al-Jambawi. Jambawi. Malawi, Melayu, Al-Malawi. Malawi. Antum apa? Jawi antum ya, Al-Jawi. Orang Indonesia dulu sebut Al-Jawi, semua Indonesia sebut Jawi. Jadi Jawa kecil, Jawa besar. Zaman dulu itu begitu. Orang kenalnya Jawa kecil, Jawa besar. Jawa kecil ada Pulau Jawa, Jawa besar itu Indonesia, Nusantara. Itu Al-Jawi semuanya. Jadi orang dari Nusantara sebut Al-Jawi zaman dulu. Makanya banyak orang-orang Indonesia sebut Al-Jawi. Cuma ada juga yang kemudian enggak pakai Al-Jawi belakangnya. Ya. Bukan terpecah untuk menunjukkan identitas. Seperti misalnya Al-Atsyi. Aceh itu Atsyi. Wallahualam saya juga nggak ngerti asal usulnya. Tapi Al-Aceh itu T dengan Shin. C. Jadi Atsyi kalau dalam bahasa Arabnya. Al-Atsyi. Kalau bahasa Indonesia Aci. Al-Aci. Enak. Al-Atsyi. Kemudian Minangkabawi. Al-Syekh Al-Minangkabawi. Syekh Al-Fadani. Padang. Al-Fadani. Fadani. Saya siapa lagi? Banyak kan? Yang Sumatera itu. Banyak. Sumatera ulama-ulama besar banyak. Yang tinggal di Mekah. Orang Mekah Al-Maki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Al-Quds, orang Palestina Al-Qudsi. Jadi kalau antum dengar nama-nama Al-Qudsi itu dari Al-Quds. Dari Palestina. Sama, Maqdisi juga sama. Al-Qudsi atau Al-Maqdisi. Karena Baitul Maqdis. Dari kata Baitul Maqdis. Al-Qudsi atau Al-Maqdisi. Terus dari Syam, Asy-Syami. Dari Syam, Asy-Syami. Seterusnya. Jadi nama ulama itu nama-nama tempat sebetulnya kebanyakan. Al-Jamzuri, Al-Jazari. Cuma kalau di Indonesia jadi nama orang ya. Bukhari dari Bukhara. Bukhari dari Bukhara. Bukhari itu Uzbekistan. Jadi kalau antum ingin tahu sejarahnya Imam Bukhari ya ke Uzbekistan. Ke Bukhara. Nanti antum bisa lihat bagaimana perjalanan Imam Bukhari dari Bukhara. Begitu. Atau juga dari kakek. Seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Hambali. Dari kakek juga. Nama aslinya Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi nama madhabnya Hambali. Nama kakeknya. Bukan Ahmadi. Imam Syafi'i pun nama madhabnya bukan Muhammadi. Ya nggak apa-apa. Nama kakek tidak masalah. Nah, berkaitan huruf mim, karena ini pertemuan antara mim dengan mim dengan mim. Berarti hurufnya huruf apa? Al-mim hurufnya. Kalau ingin menyebutkan, menyandarkan pada huruf tersebut tinggal ditambah ya. Maka idgham al-mimi. Oh, berarti kalau nun ketemu nun, nuni karena huruf nun. Begitu. An-nuni gitu ya.
Kalau ba dengan ba, bai. Begitu. Sin dengan sin, sini. Nah, terus seperti itu. Lam dengan lam, lami. Begitu. Jadi inilah asal muasalnya kenapa muncul istilah idgham mimi. Jadi menyandarkan pada huruf yang bertemunya. Idgham yang, jadi kalau kita terjemahkan, idgham yang berkaitan dengan mim. Idgham yang berkaitan dengan nun. Idgham yang berkaitan dengan lam. Idgham yang berkaitan dengan ba. Idgham yang berkaitan dengan ya. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca mim bertemu dengan mim sama persis dengan mim bertasydid, karena pada akhirnya kita tidak membaca huruf yang pertama dan langsung membaca huruf yang bertasydidnya. Jadi huruf pertamanya nggak dibaca ini secara pelafalan. Jadi persis dengan gunah musyaddadah. Gunah musyaddadah itu tasydid yang asli ya, seperti kata. Tapi sebetulnya kalau disebut tasydid asli juga para ulama beda pendapat sih. Seperti kata inna, itu kata para ulama ada yang mengatakan aslinya 2 nun. Diidghamkan. Begitu. Kalau amma memang aslinya nun dengan mim ya. Aslinya nun dengan mim, amma. Anma itu aslinya. Begitu. Kalau amma pakai hamzah, ini yang khilaf, orang ulama beda pendapat. Lakum 2 harokat, ketukan ketiga atau harokat ketiga sudah dibunyikan suara harokatnya. Gunahnya ditahannya 2. Lakum udah nggak usah lebih dari itu. Ma lahum minallah. Begitu. Ciri khasnya apa? Ada tanda tasydid dan tidak ada sukun di huruf pertama. Selalu dalam mushaf Madinah huruf-huruf yang sukun hanya diberi tanda sukun kalau idhar. Hanya diberi tanda sukun kalau idhar. Ini harus melekat ya, pemahaman terhadap dobat. Nah, kenapa dobat disebut dobat? Karena supaya kita bacanya presisi. Begitu, supaya kita bacanya dobit, presisi. Begitu. Nah, kalau misalnya di sini perbandingan antara mushaf Madinah dengan mushaf Kemenag. Oh, ini putus sih. Ini rusak fontnya. Rusak font ini. Ini kemarin diinstal ulang laptopnya karena sering nge-restart. Iya. Itu pakai kof, harusnya lakum. Oh, ini digambar lagi susah. Nggak bisa diganti fontnya. Gambar ini, rusak gambarnya. Terus diganti nanti. Saya cek lagi berarti. Afwan. Ya, kalau di buku ada nggak? Ada ya perbandingannya. Tinggal lihat di buku. Hasan. Kalau mushaf Indonesia yang terbaru, itu secara huruf sudah mirip sekali fontnya dengan mushaf Madinah. Cuma beda penulisnya aja. Kalau mushaf Madinah itu ditulis oleh Dr. Utsman Toha. Kalau mushaf Indonesia yang terbaru, ini fontnya font Ustadz Isep Misbah. Ustadz Isep Misbah, Asundawi. Namanya juga sudah banget, Isep Misbah, Isep. Sunda. Beliau ahli kaligrafi internasional. Ahli kaligrafi internasional dari Sukabumi. Ustadz Isep Misbah. Nah, beliau nulis Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian dikomputerisasi. Kemudian dijadikan font. Namanya font Isep Misbah. Jadi kalau antum mau cari font mushaf Indonesia, namanya font Isep Misbah. Itu gratis download di situs Lajnah. Lajnah ini secara koordinasi di bawah Kemenag, tapi independen. Secara keputusan independen. Tidak pernah melibatkan Kemenag secara keputusan. Kemenag itu cuma tanda tangan doang istilahnya. Karena seluruh keputusan di tangan Lajnah. Makanya dulu waktu ada 2001 ya, 2019, 2021 itu kan. Terutama 2018-2019 lah. 2018-2019 itu kan isu-isu ganti presiden ya. Isu ganti presiden, kemudian muncul apa?
Kemenag akan mengubah 186 kata dalam Al-Quran. Nah, ini narasinya narasi politik semua yang keluar. Karena nggak paham. Wah, gara-gara Kemenagnya musuh Islam, atau gara-gara presidennya nggak suka sama Islam. Padahal nggak ada hubungan. Itu urusan lajnah. Kemenag itu nggak akan ngerti itu masalah itu. Cuma Kemenag tanda tangan supaya menjadi mushaf resmi nasional, begitu. Dan yang diubah itu bukan mengubah Al-Quran, tapi hanya mengubah standar madhab supaya sesuai dengan madhab Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini banyak yang nggak paham. Orang-orang. Pokoknya saya oposisi. Enggak. Kemenag itu nggak akan ngerti masalah-masalah kayak gitu. Semuanya di tangan lajnah. Dan kita udah tahu lah orang-orang lajnah itu semuanya ahli qiraat semua. Thiqah, insyaallah. Orang-orang ini kita kenal, ada nama-namanya, kantornya juga ada bisa kita datangi gitu kalau misalnya mau gitu kan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tanyakan sampai di sini? Yang mana? Amma itu anma aslinya. Anma. Cuma dia dihapus alifnya untuk menunjukkan bukan pertanyaan. Kita nggak lagi nanya. An ma yatasaalun. Kita nggak lagi nanya kan? Aslinya kan amma itu pertanyaan. Karena maknya adalah ma istifham. Tapi di sini nggak sedang bertanya. Jadi bentuknya kayak bertanya tapi nggak lagi nanya. Kan ini tentang menceritakan mereka sedang bertanya-tanya gitu kan. Tentang apa mereka bertanya-tanya. Allah nggak lagi nanya, tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Enggak. Mereka sedang bertanya-tanya tentang sesuatu. Begitu sebetulnya, khobar. Jadi kalimatnya maknanya makna khobar. Makanya mimnya alifnya dihapus. Kalau mimnya alifnya tetap ada, dia maknanya makna istifham. Itu membedakannya. Aslinya amma. Begitu ya, aslinya amma. Amma nuhu iqta'u. Kalau misalnya yang ada alifnya, ketika bertemu nuhu, dipisahkan. Amma, sisanya disambung. Itu gaya penulisan Al-Quran yang berbeda dengan tulisan sehari-hari. Amma itu aslinya anma. Mimma aslinya minma. Mimma bisa ditulis nyambung, aslinya minma. Innama itu bisa ditulis sambung, bisa ditulis terpisah. Innama atau imma bisa ditulis inma atau imma. Tergantung konteks kalimat. Begitu. Baik. Kemudian hukum yang hukum yang ketiga adalah al-idhar, ketika bertemu selain mim dan ba. Makanya hukum asal, ya tinggal dibaca jelas saja mimnya. Wa tsalitsul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafiyah. Dan disebut idharnya idhar syafawi untuk membedakan dengan idhar halqi, untuk membedakan dengan idhar yang kemarin kita bahas mutlaqah. Juga idhar riwayah dan idhar qamari yang nanti akan kita bahas. Kapan dibaca idhar? Saat bertemu selain mim dan ba. Apa itu idhar? Idhar itu baca sebagaimana asalnya, berarti diucapkan Contoh, hum fiha lam tunzirhum la yu'minun lam tunzirhum la alaihim walad. Jadi cukup ditahan satu harokat, jangan ditambah. Ya, idhar sudah kita bahas. Dia gunahnya gunah nakisah. Maksudnya apa? Nakis aniz ziyadah. Tidak ditambah. Atau an-naqsu aniz ziyadah. Maksudnya nakis di sini enggak ditambah maksudnya. Tanda bacanya selalu menggunakan sukun. Nah, dalam mushaf Madinah, tanda sukun hanya dihadirkan kalau dia dibaca izhar. Kalau tidak dibaca izhar tidak akan pernah dihadirkan. Itu kelebihan mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia semuanya ada tanda sukunnya. Maka sama kalau di sini. Kalau ini ikhfa sama idhar nih. Yang idhar, yang ikhfa, tarmihim bihi jarah enggak ada sukun. Tapi kalau di Indonesia mushaf Indonesia ada sukun. Yang idhar pun ada sukun. Kalau idhar sama ada sukunnya. Mushaf Madinah sama mushaf Indonesia. Begitu. Zaman dulu enggak ada sukun semua. Jangankan sukun, titik aja enggak ada zaman dulu. Ini baru. Dobat. Istilahnya dobat. Batang-batang tubuh hurufnya disebut rosem, tanda baca, titik, ini semuanya disebut dobat. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri menutup bait ini dengan, atau menutup bab ini dengan bait,
Wahdhar lada wawin wa fa antakhtafi liqurbiha walitihadi fa'rifi. Maka berhati-hatilah jangan sampai yang idhar dibaca tidak idhar, terutama huruf-huruf yang berdekatan atau sama makhrajnya seperti waw dan fa. Aidihim wama, banyak orang yang enggak sempurna mimnya. Aidihim wama khalfahu wala hum fiha, banyak yang langsung ke fa. Hum fiha. Nah, itu harus dulu. Aidihim wama khalfahum wala yuhitun hum fiha khalidun. Begitu. Sebetulnya banyak ya, seperti kata fa dengan sin. Ini banyak juga huruf fa dengan sin. Ini banyak orang yang baca nafs, 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 nafs. Nafsun an nafsin syai'a rijza, rijsa. Itu kadang-kadang suka berat tuh. Ya, atau misalnya ini kadzabat samudu bi taghwaha, kadzabat sa. Banyak yang baca kadzabat sa atau kadzabat sa, itu berat. Atau misalnya apa lagi? Misalnya qadja, ada yang baca qadja atau qadja, qad dhallu. Bacanya kayak yang baca qad dhallu. Ya, itu huruf-huruf yang memang berdekatan makhrajnya berpotensi diidghamkan atau diikhfakan. Makanya orang-orang Arab semakin dekat makhraj, ya semakin besar kemungkinan idgham. Semakin jauh makhraj semakin mudah diucapkan, maka idhar saja. Begitu, ya. Allahu a'lam bissawab. Demikian beberapa kekeliruan saat membaca idhar. Memanjangkan hunah, ini banyak ya. Alam tara kaifa fa'al. Masih banyak yang baca gitu. Alam nashrah laka sadrak. Tidak tepat. Alam nashrah laka sadrak. Memantulkan. Amlama, an'amta. Sering. Tidak tepat. Amlam. Jeda. Lam. Hum. Fi. Alaihim. Wa. Bahkan banyak juga para qari yang terkenal. Saya ada rekaman seorang qari baca alaihim waladhdallin. Panjangin. Karena kalau enggak dia biasanya ada lahan yang lain. Tapi menghindari lahan, masuk pada lahan yang baru gitu. Iya kan? Supaya enggak mantul, supaya enggak ada jeda, malah dipanjangin mimnya. Jadi lahan baru. Menyamarkan mim saat bertemu fa dan waw yang tadi sudah dibahas, dan isba' harakat. Lahum. Ya, itu adalah beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf mim. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan Abil yang tanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan jadi paksain. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksain. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan atau didiskusikan. Boleh silakan. Khair, kalau tidak ditanyakan berarti diakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok insya Allah kita lanjutkan. Untuk jadwal badas subuh kita pakai buat talak aja ya. Mulai 5:30. Badas subuh sampai 5:30 tafadhol agenda pribadi. Mau hafalin matan, mau murojaah, mau ziyadah, tafadhol agenda pribadi. Jam 5:30 atau jam 5:30 lebih dikit lah. Saya biasanya ada agenda pribadi juga sebentar. Setelah itu talak di sini. Ya, sampai jam 6:30 lah. Sejam. Setiap Senin sampai Jumat, insyaallah. Khair. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Fanaktafi bihadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.